Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ririf Azza. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada limit fungsi aljabar bagian ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari limit fungsi aljabar melalui video pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menentukan limit fungsi aljabar untuk X mendekati A dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara pemfaktoran, yang ketiga dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Adapun syarat dari pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa menguasai pemfaktoran, yang kedua adalah siswa juga menguasai bentuk sekawan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan berkonsentrasi agar pembelajaran kita hari ini bisa terserap dengan maksimal dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian bisa menyimak limit fungsi aljabar bagian yang keempat, dan silahkan di-share pada teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar limit fungsi aljabar dan memperoleh manfaatnya. Terima kasih. Oke, kita masuk pada materi. Di sini akan saya tampilkan dulu bagannya apa saja yang akan kita pelajari pada limit nantinya. Limit itu ada dua, ada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Pada limit fungsi aljabar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu limit fungsi aljabar untuk X mendekati A, dan ada 3 metode. Yang pertama substitusi langsung, kemudian pemfaktoran terlebih dahulu, kemudian yang ketiga adalah perkalian dengan bentuk sekawan. Untuk X mendekati tak hingga, ini bisa berupa limit fx per gx untuk X menuju tak hingga itu sama dengan tak hingga per tak hingga. Kemudian dapat diselesaikan dengan cara teorema limit. Kemudian yang kedua, untuk limit fx dikurangi gx itu untuk X menuju tak hingga menghasilkan tak hingga dikurangi tak hingga. Dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah limit fungsi aljabar untuk X menuju A, yaitu dengan cara substitusi, pemfaktoran terlebih dahulu, dan perkalian dengan bentuk sekawan. Apa saja ciri-cirinya? Yuk kita simak yang berikut ini. Ya, menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu, yaitu X menuju A. Yang pertama dengan cara substitusi. Langkah pertama yang dilakukan dalam menentukan solusi dari suatu limit di satu titik adalah substitusi langsung. Jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dalam bentuk tak tentu apa saja, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga. Ini dinamakan bentuk tak tentu. Kemudian maka nilai itu menunjukkan solusi dari suatu limit yang akan kita cari. Contoh 1. Perhatikan di sini. Limit X kuadrat dikurangi 9 untuk X menuju 2. Penyelesaiannya mensubstitusikan X sama dengan 2 ke fx, yaitu limit X kuadrat dikurangi 9 untuk X menuju 2, saya substitusi X sama dengan 2-nya menjadi 2 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Jadi, nilai limit X kuadrat dikurangi 9 untuk X menuju 2 sama dengan negatif 5. Ingat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika FA sama dengan C, maka limit Fx untuk X menuju A sama dengan A. Yang kedua, jika FA sama dengan C per 0, maka limit Fx
X menuju A ada dua. Yang pertama, jika A lebih besar 0, maka limit fx untuk X menuju A sama dengan positif tak hingga. Jika A kurang dari 0, maka limit fx untuk X menuju A sama dengan negatif tak hingga. Yang ketiga, jika fa sama dengan 0/c, maka limit fx untuk X menuju A sama dengan 0. Perhatikan contoh 2. Limit 2 dikurangi X dibagi 5 untuk X menuju 2 adalah, cara menyelesaikannya, limit 2 dikurangi X dibagi 5 untuk X mendekati 2 adalah, yang pertama, kita substitusikan angka 2 pada fungsi, sehingga menjadi 2 dikurangi 2 dibagi 5 sama dengan 0/5. Hal ini sesuai dengan ketentuan jika fa sama dengan 0/c, maka limit fx untuk X mendekati A sama dengan 0. Sehingga 0/5 sama dengan 0. Jadi, limit 2 dikurangi X per 5 dengan X mendekati 2 sama dengan 0. Mudah bukan? Oke, tetap semangat. Kita lanjut pada contoh ketiga. Perhatikan di sini, jika saya punya soal limit 49 dikurangi X kuadrat dibagi 1 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 untuk X menuju 3, maka penyelesaiannya, perhatikan di sini, kita akan mensubstitusikan angka 3 ke dalam fungsi. Saya ganti X itu dengan angka 3, sehingga 49 dikurangi 3 kuadrat dibagi 1 ditambah akar 3 kuadrat ditambah 7 sama dengan 49 dikurangi 9 dibagi dengan 1 ditambah akar 9 ditambah 7, sehingga sama dengan 40 dibagi 1 ditambah akar 16. Akar 16 adalah 4, sehingga sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi, limit 49 dikurangi X kuadrat dibagi 1 plus akar X kuadrat ditambah 7 untuk X mendekati 3 adalah 8. Oke, kita lanjut dengan cara yang kedua. Dengan cara pemfaktoran. Bagaimana cirinya? Berarti caranya yang pertama kita substitusi dulu. Jika dari hasil substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu seperti ini, jadi kalau bentuknya seperti ini setelah saya substitusi, maka kita tidak boleh berhenti, tapi harus kita faktorkan dulu. Setelah kita faktorkan, baru kita substitusi lagi. Oke, contoh. Limit X kuadrat dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X menuju 3. Perhatikan penyelesaiannya. Limit X kuadrat dikurangi 9 dibagi X kurangi 3 untuk X menuju 3. Ini yang pertama kali kita lakukan adalah dengan substitusi. Kita masukkan X3 ini ke dalam fungsi. Maka menghasilkan 3 kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 0/0. Kalau 0/0 berarti dia bentuk tak tentu. Karena apa? Di sini. Oke, maka kita harus memfaktorkannya. Kita lanjutkan memfaktorkan dulu. Oke, kita faktorkan. Nah, dari soal ini saya faktorkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang di bawah ini loh, yang menyebabkan 0 di bawah ini hilang. Sehingga bagaimanapun caranya supaya ini hilang, maka ini saya coret. Berarti di sini harus ada X kurangi 3. Nah, begini. Nah, supaya bisa dicoret. Oke. Sehingga sama dengan limit X ditambah 3 untuk X menuju 3. Setelah sampai di sini, kita lanjutkan dengan substitusi, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6.
Jadi limit X kuadrat dikurangi 9 dibagi X kurangi 3 untuk X menuju 3 sama dengan 6. Oke, kita masuk pada cara yang ketiga, yaitu dengan cara perkalian bentuk sekawan. Cirinya adalah bentuk limit irasional, bentuk akar yang tidak bisa keluar dari akarnya ya. Cara penyelesaiannya, yang pertama disubstitusi dulu. Jika masih menghasilkan bentuk tak tentu seperti ini, maka yang kita lakukan adalah mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Kemudian setelah kita kalikan dengan sekawan, baru kita substitusikan. Contoh, limit X ditambah akar X dibagi akar X untuk X menuju 0, maka penyelesaiannya ini adalah saya bagi 2. Yang pertama saya substitusi. Setelah saya substitusi, 0 ini saya masukkan ke dalam X, variabel X saya ganti. Kemudian 0 ditambah akar 0 dibagi akar 0 itu 0, berarti 0 ditambah 0 dibagi 0 berarti sama dengan 0/0 ya, masih ya. Maka karena di sini menghasilkan 0/0, maka dia merupakan bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, maka kita harus mengalihkannya dengan sekawan. Oke, kita kalikan dengan sekawan. Yang bisa dengan sekawan itulah yang di atas ya, X ditambah akar X. Saya kalikan dengan sekawan, maka sama dengan sekawannya ini adalah X ditambah akar X, sekawannya adalah X dikurangi akar X dibagi X dikurangi akar X. Seperti ini, artinya ini satu begitu karena sama. Bentuk ini bisa saya tulis seperti ini, X ditambah akar X dari sini dikalikan X dikurangi akar X dari sini, dan ini adalah akar X dikalikan X dikurangi akar X. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi, kita kalikan. Karena ini adalah bentuk sekawan, maka cukup dikalikan X dikalikan X kuadrat, positif kali negatif adalah negatif, akar X dikalikan akar X adalah X, dan di bawahnya adalah seperti ini, akar X dikalikan X sama dengan X akar X, dan dikurangi akar X dikalikan akar X sama dengan X, sehingga limit X dikalikan X kurangi 1, saya pecah. Kalau saya kalikan lagi, X kalikan X kembali ke sini, X dikalikan negatif 1 sama dengan negatif X, dan dibagi dengan X dikalikan akar X dikurangi 1. Ini saya coret X-nya sehingga tinggal X dikurangi 1 dan akar X dikurangi 1. Saya masukkan substitusi 0 ke dalam X sehingga menjadi 0 dikurangi 1 dan akar 0 dikurangi 1. Akar 0, 0, sehingga negatif 1 dibagi negatif 1 sama dengan 1. Jadi, limit X ditambah akar X dibagi akar X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan terserap dengan maksimal. Terima kasih sudah like, subscribe, dan membunyikan lonceng, serta men-share pada teman-teman kalian. Semoga menjadi ladang ibadah buat kalian. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya, yaitu limit fungsi aljabar di bagian 4. Akan membahas tentang limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.